apapun yang teman-teman tulis gitu, apapun yang teman-teman tulis, pokoknya catatannya adalah jangan sampai ini konten tulisan ini bisa merugikan orang lain. Harapannya ini konten juga bisa bantu orang lain untuk kayak ketika membaca ngerasa kayak oh gue nggak sendirian ya. Wah dari kontennya menjadi manusia gue merasa terbantu. Kalau menjadi manusia tuh adalah sebuah proses gitu. Menjadi manusia kan namanya menjadi manusia karena kita tuh nggak benar-benar bisa menjadi manusia karena kayak kita selalu belajar satu sama lain dari orang lain gitu. Dan ini adalah proses yang nggak pernah berhenti gitu. Jadi menjadi manusia akan selalu menyampaikan itu bahwa sebuah proses hidup kita tuh adalah sebuah perjalanan yang nggak akan pernah berhenti gitu. Kita sebagai manusia tuh sangat sulit untuk belajar gitu. Jadi memang harus jatuh dulu baru tahu rasanya sakit gitu kan. Kalau dikasih tau orang kayak jatuh tuh sakit tahu gitu. Kadang enggak kayak gue nggak akan jatuh gitu kan. Tapi baru ketika jatuh baru ngerasain kayak oh ini ya yang dibilang orang jatuh itu sakit gitu. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hello everyone, welcome back to In Our 20s podcast, Navigating Life in Our 20s, One Step at a Time. Sore ini aku mau ngobrol sama seseorang. Balik lagi di segmen ini kan memang mungkin teman-teman udah paham ya bahwa aku biasanya ngajak kakak-kakak, biasanya aku sebutnya kakak-kakak karena hampir selalu lebih tua dari aku, tapi itu juga alasan kenapa segmen ini ada, karena kita sebagai anak-anak umur 20-an gitu ya, kita rata-rata mau mempelajari apa sih sebenarnya yang orang-orang udah lebih tua dari kita tuh lewatin, terus habis itu apa pelajaran-pelajarannya, mungkin kesalahan-kesalahannya, atau bahkan experience-nya gitu, sehingga kita bisa belajar banyak dari sana dan kita bisa bisa punya lebih banyak gambaran, oh kita tuh harus melewati umur 20-an kita tuh seperti apa sih gitu. Dan hari ini spesial banget karena hari ini kita kedatangan seseorang dari sebuah media gitu ya, sebuah platform yang aku juga ngefans banget dari aku beberapa tahun lalu gitu ya, dari aku awal-awal umur 20-an, karena platform ini bisa dibilang jadi salah satu inspirasi juga akhirnya In Our 20s hadir gitu. Kita berani bikin platform seperti In Our 20s gitu. Dan hari ini kita kedatangan, kalau katanya platform ini tuh heart-nya gitu, yang suka bikin konten-kontennya, which is please welcome to the studio Kak Adam. Halo. Jihan. Salam Hai kenal. Kak, apa kabar? Baik. Sekarang kesibukannya apa? Walaupun aku tahu sih kesibukannya lagi bikin event ya. Kesibukannya ya masih ngurusin menjadi manusia gitu, kayak kita ya bikin konten di Instagram yang menjadi manusia, di YouTube yang menjadi manusia, dan lagi ribet dan capek dan senang mengerjakan Hari Menjadi Manusia, salah satu annual eventnya Hari Menjadi Manusia sih. Okay. Tapi kalau misalnya sehari-harinya gitu ya Kak, kesibukan Kakak di menjadi manusia gitu, kan sebagai the heart of menjadi manusia gitu, mostly apa aja sih Kak yang dikerjain? Oke. Kalau di menjadi manusia mungkin kami bilang kan kayak ada 3 ya co-foundernya, saya, Raka, sama Vini gitu. Selalu bilangnya ada the brain, the soul, sama the heart gitu kan. Sebenarnya ya sesederhana, kita waktu itu mikir kayak pakai title CEO dan lain-lain tuh kayaknya terlalu korporasi banget gitu. Terus akhirnya apa ya yang manusia banget, terus akhirnya kita mikirnya oh ya coba deh kayak bagian-bagian tubuh gitu. Oh ya the brain, the heart, the soul gitu. Terus kayak apa korelasinya gitu sama menjadi manusia dan sama perusahaan gitu. Kayak mostly kayak Raka the brain, dia lebih banyak ngasih ide gitu kan, maksudnya sesuai kayak otak kan selalu kayak punya ada idenya gitu, dan the soul ya lebih ke menjaga gitu, to keep it sane gitu. The heart kalau dari saya ya saya adalah seorang the heart gitu, kayak apa sih biasanya jantung atau hati tuh biasanya memang yang menjaga kayak nyawa kontennya gitu, supaya apa yang disampaikan dari konten-konten yang dibuat tuh punya dampak baik
dan sampai kayak maksudnya ke orang dengan kayak ada lesson-lessonnya, ada pelajaran-pelajarannya, tapi nggak melenceng gitu, nggak punya apa ya, kayak kan banyak konten-konten yang pengen cuman mengejar engagement aja gitu, tapi secara konteks, secara fondasinya tuh nggak kuat. Nah kayak mungkin di kesehariannya saya lebih banyak di bagian ngurusin konten yang menjadi manusia sih, supaya ada hatinya gitu, ada essence yang mau disampaikan gitu dari segi konten menjadi manusia. Oke, aku yakin banyak banget orang yang tahu menjadi manusia pasti dari tulisan-tulisan di kontennya gitu ya. Nah, aku penasaran sih kayak kalau dari Kak Adam sendiri gitu ya, which pasti menjadi orang yang nge-lead dan ngejagain gitu ya tentang konten-konten dan tulisan-tulisan ini gitu. Kak Adam punya referensi atau enggak misalnya sebenarnya kayak ya bisa akhirnya memproduksi tulisan yang seperti itu sih, kayak where is it coming from gitu? Dulu pertama kali menjadi manusia ada kan memang mostly semua konten, semua tulisan dari saya pribadi gitu, karena kebetulan saya suka menulis, saya suka membaca dan menulis gitu, dan lumayan banyak baca-baca puisi gitu kan. Terus kemudian dari situ sih mostly yang memang yang saya tulis gitu, dari pengalaman pribadi dan sebagainya gitu. Dan memang waktu itu yang saya kerjakan juga semua mostly tentang tulisan tuh dari saya pribadi gitu. Cuman sebenarnya pertama kali bikin itu karena dulu waktu pertama kali bikin saya pribadi waktu itu umur 23 tahun ya, sekarang udah 7 tahun menjadi manusia. Itu tuh di masa-masa quarter life juga gitu, kayak mungkin yang banyak dibahas sama in our 20s juga kan, masalah-masalah di umur 20-an nih, kayak secara kebingungan secara finansial karena baru masa-masa perpindahan kan dari remaja ke dewasa gitu kan, kayak kebingungan kayak oh kok tiba-tiba gue ngerasa sendirian ya, gue nggak tahu lagi harus gimana gitu. Itu yang sama saya rasakan juga gitu pada masa-masa itu, kayak kebingungan, oh jodoh gue nanti siapa ya gitu, terus kok hidup begini amat ya gitu. Mostly jadi memang yang kami sampaikan pada waktu itu adalah tentang masalah-masalah pribadi gitu kan, kayak ya tadi ngomongnya finansial gitu, quarter life crisis gitu, bahwa kayak tujuan hidup tuh apa sih tujuannya gitu, kita hidup tuh menjadi manusia tuh, tujuan manusia di dunia ini tuh apa sih gitu. Jadi mostly memang banyak-banyak masalah pribadi yang kami share gitu, yang saya share. Terus berkembang sekarang karena udah punya banyak tim juga, dan akhirnya mencoba untuk menyampaikan apa yang essence ataupun isi kepala saya ke teman-teman yang ada di Menjadi Manusia sih, penulis-penulis yang ada di Menjadi Manusia, bahwa apapun yang teman-teman tulis gitu, apapun yang teman-teman tulis, pokoknya catatannya adalah jangan sampai ini konten, tulisan ini bisa merugikan orang lain. Harapannya ini konten juga bisa bantu orang lain untuk kayak ketika membaca ngerasa kayak oh gue nggak sendirian ya. Wah, dari konten yang Menjadi Manusia gue merasa terbantu, at least merasa kayak diwakilkan gitu. Dan itu sih mungkin yang banyak di awal-awal ketika bikin Menjadi Manusia secara kontennya. I see. Berarti awal bikin Menjadi Manusia tuh Kak Adam sendiri masih umurnya 23? 23, benar. Berarti sekarang baru banget masuk 30-an? Tahun ini tuh 31. Oh, tahun ini 31. Jadi, belum tahun ini 31 ya, Juni ya? Udah lewat Juni ya? Udah. Benar, 31 udah enggak ngitungin umur soalnya udah lewat 30. Kata aku sempat dengar katanya the moment katanya sih ya, katanya gini, 20 sampai 25 itu umur rasanya lama. Terus 25 sampai 30 tuh katanya rasanya cepat. Nah, di atas 30 tuh katanya udah enggak ngitung. Ya itu, makanya tadi gue lupa kan kayak udah 31 ternyata. Tapi dari umur 23 sampai 30 gitu ya Kak. Kan pasti banyak orang di seumuran aku ya, karena aku juga baru 25 gitu. Kita kan memang lagi fase bingung-bingungnya gitu ya. Nah, tapi kalau di Kak Adam sendiri kan dari umur 23 which early 20s sampai sekarang gitu ya, udah ada platform yang dijalanin gitu kan Menjadi Manusia ini. Which is pertanyaan aku adalah kayak kalau disummary-in gitu, umur 20-an untuk Kak Adam sendiri tuh gimana gitu, dengan balik lagi apa yang Kak Adam kerjakan gitu. Umur 20-an kalau disummary sangat membingungkan sih. Kayak mungkin ya teman-teman juga bisa relate gitu, sangat membingungkan karena gak punya banyak referensi atau gak punya banyak kayak dulu ya. Kalau sekarang kan kayak udah banyak tuh konten-konten tentang termasuk maksudnya dari konten-konten in our 20s gitu, kayak untuk kayak jadi ngasih tahu bahwa gak sendirian gitu. Dulu
kayak bener-bener lumayan lost banget sih, kayak jadi saya bisa bilang umur 20 tuh sangat membingungkan dan ya menyenangkan sih setelah dilihat. Kalau misalkan sekarang setelah umur 31 kalau pengen balik ke umur 20 kayaknya dengan pengetahuannya sekarang sih menyenangkan ya, kayak udah tahu nih harus kayak gimana. Cuman kan kalau balik umur 20 kan nggak tahu apa-apa kadang kan ya. Jadi kayak itu sih membingungkan sih umur 20-an tuh. Tapi berarti selama umur 20-an, which tadi kan yang aku tangkap adalah Kak Adam bilang kalau disuruh balik lagi ke umur 20-an dengan hal yang udah diketahui sekarang di umur 30-an akan menyenangkan karena udah tahu banyak gitu. Means nyambung sama hari ini kita mau ngambil nih apa tuh yang udah diketahui dan dipelajari gitu ya. Nah dari balik lagi 10 tahun berarti kan Kak Adam ibaratnya udah full nih ngelewatin 10 tahun di umur 20-an gitu. Apa sih Kak lessons yang menurut Kak Adam tuh penting banget dan bahkan kalau disuruh balik gitu itu akan menyenangkan banget kalau Kak Adam udah tahu nih ada pelajaran ini gitu di umur 20-an? Pertama mungkin perasaan atau kayak mindset bahwa tentang ketidaktahuan. Dulu waktu umur 20-an tuh saya merasa saya tahu semuanya. Kayak kayak pengen A, B, C kayaknya bisa deh semuanya gitu. Kayak tentang hidup tuh berasanya udah paham semua lah gitu. Walaupun kayak bingung-bingung tapi berasanya kayak udah paling dewasa gitu kan. Tapi setelah melalui banyak kayak 7 tahun ke belakang ini ternyata even sampai hari ini saya masih banyak menemukan kayak pelajaran-pelajaran baru gitu yang belum sempat kayak ternyata tuh sebuah hubungan tuh seperti ini ya gitu. Misalnya saya baru nikah umur 31 ini, baru nikah Mei kemarin gitu, dan banyak belajar dari hubungan pernikahan saya yang baru sebentar dan kayak banyak pelajaran-pelajaran yang ternyata dulu saya merasa bahwa hubungan tuh gampang kok, cuman tinggal nikah selesai gitu, komunikasi gitu. Tapi komunikasi tuh gak sesimpel itu juga gitu. Jadi mungkin pelajaran pertama ketika di umur 20-an adalah kayak mungkin bisa mengosongkan ini kali ya, kayak gak merasa tahu semuanya gitu dan pengen selalu belajar gitu. Dengan perasaan ketidaktahuan ini tuh jadi kamu selalu punya waktu untuk belajar ke orang lain, dan dari situ kayak jadi bekal juga ke depannya gitu kan. Karena di umur 30 gitu kayak even di umur 30 aja masih banyak hal yang kamu pelajarin dari orang-orang lain gitu, apalagi di umur 20-an gitu. Itu. Terus yang kedua apa lagi ya? Yang kedua mungkin semua kayak yang terjadi di hidup kita semua itu tuh sementara gitu. Kadang kita selalu merasa semuanya akan ada gitu kan. Setelah saya melalui banyak menginjak umur 30, banyak melihat maksudnya ditinggalkan orang lain, banyak teman-teman saya yang kehilangan orang-orang tersayangnya gitu, bahwa kayak kita di hidup tuh nggak selamanya gitu dan sementara. Dan ya itu sih, jadi lebih bisa menikmati momen-momen dengan orang yang tersayang mungkin ya, karena dulu mungkin lebih banyak ambisinya pengen A, B, C, D, F, G sampai lupa maksudnya teman-teman, mungkin keluarga, mungkin orang tersayang gitu. Jadi itu sih lebih melihat lebih menghargai every little thing yang ada di sekitar saya. Yang ketiga mungkin adalah sebuah hidup selama 20 tahun tuh mungkin sebuah proses juga kali ya. Kayak proses artinya kan ini yang sering Menjadi Manusia sampaikan juga gitu. Kalau menjadi manusia tuh adalah sebuah proses gitu. Menjadi manusia kan namanya menjadi manusia karena kita tuh gak benar-benar bisa menjadi manusia karena kayak kita selalu belajar satu sama lain dari orang lain gitu. Dan ini adalah proses yang gak pernah berhenti gitu. Jadi Menjadi Manusia akan selalu menyampaikan itu, bahwa sebuah proses hidup kita tuh adalah sebuah perjalanan yang gak akan pernah berhenti gitu. Yang maksudnya ya berhubungan juga dengan makanya kayak kita bikin event tahun ini di tahun 2025, Hari Menjadi Manusia namanya, adalah ya hubungannya tadi kayak temanya yang kita bawa adalah perjalanan tanpa henti gitu, bahwa kita hidup tuh seolah-olah kayak perjalanan tanpa henti gitu, selalu belajar lagi kita sampai di titik kita nanti mati gitu kan.
Dan pelajaran ini selalu mengulang gitu, artinya kita selalu kita belajar satu hal, terus kemudian kita pahami, kita kuasai, terus ada pelajaran baru, kita ngulang lagi siklusnya sampai kita nanti mati gitu. Makanya sebuah prosesnya ya tadi ya, di Menjadi Manusia juga kita di Hari Menjadi Manusia ada sebuah di event yang kami buat pengen menyampaikan bahwa ada proses yang kita alami sebagai manusia gitu, ada tahap-tahapnya adalah awal dan asa, terus kemudian belajar dan melangkah, terus kemudian dilema persimpangan dan tegar dalam laju gitu. Kayak kita selalu kayak mengawali segala sesuatu dengan langkah kecil kita gitu. Saya bikin Menjadi Manusia, Jihan bikin In Our Twenties kan sebuah langkah awal gitu kan. Terus kemudian udah belajar melangkah nih kayak gimana ya caranya menjalankan apa yang kita sukai gitu. Terus akhirnya menemukan dilema persimpangan gitu, kayak kayak ngerasa hidupnya nggak berarti nih gitu, kayak apa yang saya buat ternyata merasa nggak ada maknanya gitu. Tapi ujung-ujungnya kita akan gimana caranya bisa tegar dalam laju tadi gitu, dalam proses yang kita lalui, terus berulang lagi seperti itu gitu. Dan ya tadi ya di Hari Menjadi Manusia yang itu yang mau kita sampaikan, dan di Hari Menjadi Manusia juga pengen menjadi sebuah wadah, sebuah event, sebuah acara yang bisa menjadi sebuah tempat untuk merayakan kita sebagai manusia gitu. Karena kan mungkin serupa dengan acara-acaranya In Our Twenties gitu, ketika kita bikin acara kan mungkin ngomonginnya tentang kesuksesan, tentang hal-hal yang kayak heboh gitu. Tapi di Hari Menjadi Manusia kita pengen datang, narasumber yang datang, teman-teman audiens yang datang menjadi manusia gitu, menjadi diri mereka gitu yang paling vulnerable. Mungkin kita belajar dari situ bahwa orang-orang yang mungkin kita lihat, mungkin nanti ada Raditya Dika, ada Ariel Tatum, ada Rian Adriandi, ada Natasha Rizky, banyak sekali yang akan sharing tentang mungkin kegagalannya, prosesnya dia menjadi manusia yang kadang kita nggak lihat gitu kan. Nah itu kita pengen di Hari Menjadi Manusia itu pengen pengen merayakan itu. Jadi pelajaran di umur 20-an harapannya di Hari Menjadi Manusia itu bisa meng-highlight semua, kayak itu semua adalah proses dari teman-teman narasumber, teman-teman Menjadi Manusia juga ada di event tersebut untuk bisa merayakan sebuah proses kita menjadi manusia di umur 20-an sampai 30-an sih. Gitu. Oke. Wah, banyak banget. Ini menurut aku menarik banget untuk aku mau mengulik tentang Hari Menjadi Manusia lagi, tapi aku mau tanya dulu, mengulik lagi tentang 2 lesson pertama dari Kak Adam, which is yang pertama adalah ngomongin tentang ketidaktahuan gitu ya. Menurut aku ini lesson menarik banget karena turns out tadi kalau salah satu yang aku highlight adalah Kak Adam sempat mention kadang di umur 20-an kita ngerasa kita udah tahu semuanya gitu, which at some point yes benar juga gitu. Makanya sebenarnya aku di In Our Twenties juga kita pas bikin kita ngelihat somehow nggak tahu kenapa ada pressure bahwa di umur 20-an what people tell in social media itu makes us feel like we have to know everything in our 20s. Kayak by the age of 24 kita udah harus tahu ini, by the age of 25 kita udah harus apa yang kayak gitu kan. Makanya sebenarnya kita nge-highlight tentang kebingungan ini. Nah yang aku penasaran adalah pas Kak Adam tadi mention kayak gitu, ada gak sih Kak momen dimana pas umur 20-an Kak Adam tuh sempat mikir kayak wah ini mah gue udah tahu banget gitu. Terus turns out malah pas makin kesini kayak lah selama ini ternyata gue gak tahu apa-apa gitu. Ada gak? Banyak sekali ya kayaknya. Kalau di list kayaknya banyak banget hal-hal tersebut gitu. Tapi mungkin yang paling momennya adalah kayak waktu umur 20-an, mungkin waktu muda. Ketika kita ketemu sama orang yang lebih dewasa gitu, umur 20, 30-an, 40 tahunan, kita kan sering dengar mereka kayak semacam ceramah ya, kayak nanti kamu tuh jangan kayak gini, kamu tuh jangan begini gitu. Nanti kamu hati-hati pergaulan dan lain-lain gitu kan. Kita waktu itu, saya pribadi waktu mendapatkan ceramah seperti itu dari orang tua, responnya akan selalu kayak ih apaan sih, orang enggak, biasa aja gitu. Kita ngelihat bahwa kayak karena tadi ya kita merasa kayak orang gue yang tahu umur 20-an kayak gimana gitu. Tapi setelah beranjak dewasa, setelah menginjak umur 30, kayak jadi paham dulu kenapa orang tua, orang-orang dewasa yang di umur-umur mungkin 30-an pada saat itu, waktu saya umur 20 kayak bilang, kayak ngasih tahu sesuatu gitu bahwa kayak bikin bisnis tuh susah misalkan, terus hati-hati ya nanti pergaulan, jangan sampai banyak pergaulan yang nggak benar dan lain-lain gitu kan. Tapi kan ternyata mereka melakukan itu karena
mereka udah mengalaminya dulu gitu. Udah mengalaminya dulu dan kayak ngasih tahu kita yang benar. Cuman memang ketika cara penyampaiannya selalu kayak merasa didikte dan dikasih tahu, kan kita punya anak muda tuh selalu punya tendensi untuk kayak resistensinya sangat tinggi ya, karena kayak baru bergejolak gitu dan ngerasa kayak enggak, orang hidup gua gitu kan, gue yang tahu gitu. Tapi setelah sekarang ngerasa jadi bahwa yang orang tua saya bilang waktu itu tuh bener ya gitu. Ternyata bertumbuh dewasa tuh capek ya gitu, dan ternyata bikin bisnis tuh susah ya gitu. Yang pertama adalah mungkin ya bikin bisnis gitu, kayak saya waktu di awal-awal bikin Menjadi Manusia tuh ngerasa waktu itu kayak secara growth kan lumayan cepat gitu kan. Selama setahun udah achieve berapa follower dan lain-lain. Wah, ini gue merasa tahu semuanya tentang bisnis gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Di perjalanan Menjadi Manusia hampir waktu itu sempat lay off 80% dari karyawannya karena kebodohan, ketidaktahuan kami gitu as a manajemen, bahwa kayak mikirnya bahwa ngurus duit tuh gampang, financial perusahaan gitu. Tapi ternyata kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi belajar ngulang lagi di situ, harus humbling myself, humbling ourselves, bahwa kayak ini tuh pelajaran yang sangat berharga. Mungkin kalau misalnya kita dengerin orang-orang yang dulu sempat cerita ke kita tentang bikin bisnis tuh hati-hati ABC, mungkin nggak kejadian. Cuman ya jadinya ya memang kalau kami bilangnya tadi yang kayak misalkan hampir bangkrut, layoff itu kan kayak jadi uang sekolah ya. Artinya pelajaran yang harganya sangat mahal gitu, karena mengorbankan banyak orang, tim juga banyak yang dikorbankan gitu. Dan dari situ jadi belajar banyak sih. Cuman ya tadi ketika nggak berdasarkan pengalaman, kita sebagai manusia tuh sangat sulit untuk belajar gitu. Jadi memang harus jatuh dulu baru tahu rasanya sakit gitu kan. Kalau dikasih tau orang kayak jatuh tuh sakit tahu gitu, kadang enggak kayak gue nggak akan jatuh gitu kan. Tapi baru ketika jatuh baru ngerasain kayak ini ya yang dibilang orang jatuh itu sakit gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini menarik juga. Jadi kan berarti tadi aku setuju juga. Kadang kita batu, tapi kadang emang harus ngalamin dulu gitu, baru jadi tahu kayak ini maksudnya gitu. Dan aku juga bahkan ngerasain sih banyak kayak hal-hal yang aku dikasih tahu dulu misalnya sama orang tua aku pas umur belasan, dulu kayak apaan sih? Sekarang kayak iya kayak gitu. Kebayang juga pasti ada banyak hal-hal yang didengar pas 20-an terus pas 30-an jadi baru sadar. Nah, aku jadi ingat salah satu narasumber yang datang ke podcast Inorto itu Mas Iqbal Haryadi, kalau Kak Adam tahu. Nah, itu waktu itu pernah ngomong kayak kalian kan suka bahas tuh di konten kalian umur 20-an isinya bingung. Tenang aja, umur 30 juga masih bingung. Kak Adam setuju enggak sekarang masuk umur 30? Setuju. Apa sih hal-hal yang ternyata tapi menurutku kayaknya kebingungannya mungkin agak berbeda gitu. Apa sih Kak kebingungan yang masih lanjut di umur 30-an? Umur 30 bingung tapi seenggaknya punya uang. Benar. Kadang umur 20 bingung tapi bingung karena gak punya uang kan. Cuman maksudnya mungkin gini ya, kayak dulu kan ada orang bilang kayak hidup tuh akan jadi lebih mudah di umur 30. Which adalah sebenarnya benar, kayak artinya mungkin kayak kamu secara umur ketika masuk 30 tuh udah lebih matang dalam pengelolaan uang, mungkin uang juga seenggaknya udah ada lah gitu dibandingkan umur 20 dulu ya, kayak gajinya kan udah besar gitu. Jadi seenggaknya walaupun bingung seenggaknya masih bisa makan sushi gitu kan sendirian. Kalau bingung masih bisa kayak tiba-tiba ke gunung healing gitu kan, itu masih bisa dilakukan gitu. Cuman umur 20 kan kayak kebingungan gitu. Cuman mungkin bingungnya berbeda ya. Dulu waktu kebingungannya adalah umur 20 tuh biasanya memang sangat-sangat dipenuhi ambisi gitu. Dipenuhi ambisi bahwa kayak saya pengen achieve something. Di umur 30 saya pokoknya waktu itu saya pengen masuk daftar Forbes 30 under 30 gitu. Sekarang masuknya ke daftar Forbes 30 under pressure. Gitu kan, kayak ternyata di umur 30 baru kayak menyadari bahwa ya udahlah hidup biasa-biasa aja gitu. Kayak kadang kayak ternyata ambisi-ambisi di umur 20 tuh ternyata memang bentuknya ambisi. Cuman jangan sampai maksudnya ini jadi teman-teman di umur 20 jadi kayak gak usah ngapa-ngapain. Cuman menurutku di umur 20 tuh memang lagi bensinnya lagi banyak banget, pengen bikin sesuatu dan lain-lain. Ya udah bikin aja gitu. Kayak itu sebuah proses learning yang memang kayaknya menurutku sebuah fase manusia yang kayaknya semua orang akan lewati gitu. Di umur 20 tuh akan kayak selalu punya ambisi, pengen A, B, C, D, F, D gitu. Terus baru di umur 30 baru ngerasa kayak kayak pelan-pelan gitu. Cuman bingungnya adalah di umur 30 lebih ke secara udah
tua, umur makin besar, kesehatan biasanya udah mulai nggak bisa begadang. Terus kayak udah kayak dulu kan begadang kayak tiap hari tuh wah digas terus, tapi sekarang kayak aduh begadang sampai jam 3 aja tuh pusing kepala gitu. Terus kayak sulit lah gitu. Jadi kebingungannya mungkin berbeda kali ya. Jadi kebingungannya sekarang sih kalau saya pribadi lebih banyak di umur 30 lebih ke tanggung jawab. Kayak ya saya mungkin dengan menjadi manusia gitu. Terus kemudian saya akan udah berkeluarga dan mungkin ketika istri saya mau mau jadi orang tua, mau punya anak, artinya kayak saya harus bisa bagaimana caranya membangun keluarga kecil ini gitu. Jadi tanggung jawabnya mungkin lebih besar, tapi bingungnya tetap aja sih. Kayak hidup kayaknya akan selalu membingungkan karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Oke. Tapi ada perbedaan ini gak sih Kak? Perbedaan mindset atau mental dalam menghadapi ketidaktahuan ini gitu. Ketika Kak Adam di umur 20-an dan ketika di 30-an gitu. Menghadapi ketidaktahuan mungkin di umur 20 lebih banyak denial ya. Denialnya maksudnya kayak tadi kayak gue bisa nih ngelakuin semuanya gitu. Yang adalah sebenarnya ya itu tadi jadi balik lagi jadi bensin yang oke juga gitu untuk bisa hidup. Tapi di umur 30 lebih ke mencoba untuk napak kali ya, kayak maksudnya membumi gitu, artinya bahwa kayak selama ini kayak udah kita cuma manusia biasa aja gitu kayak sama orang lainnya, menjadi biasa-biasa aja gitu. Kita tuh kadang kita tuh takut menjadi biasa-biasa aja gitu, padahal sebagian besar dari kita, saya pribadi ya manusia biasa aja gitu sama yang kayak yang lainnya, nggak ada yang spesial. Jadi bisa lebih appreciate orang-orang di sekitar, lebih appreciate pelajaran-pelajaran yang baru ditemuin gitu. Jadi ketidaktahuan ini justru menjadi menjadi hal yang bisa membuat saya terus belajar sebagai manusia sih. Jadi nggak berhenti kalau saya udah tahu semuanya gitu. Jadi di umur 30 ini juga saya masih tetap mau belajar gitu dari banyak orang gitu, dan banyak apapun itulah bentuknya. Menarik. Ini menurut aku poin terakhir nyambung ke tadi lesson yang kedua yang Kak Adam share gitu tentang sementara, tentang ternyata banyak hal atau bahkan mungkin semuanya ya at some point sementara gitu. Ada gak sih Kak momen terutama di umur 20-an gitu, mungkin either momen pertama atau momen yang paling memorable yang akhirnya bikin Kak Adam tuh mikir kayak ternyata semuanya tuh sementara ya gitu. Justru di umur 20-an sementara yang perasaan kayak ngerasa bahwa semuanya sementara itu tadi sih ketika di tahun 3 tahun lalu ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu ketika membangun menjadi manusia dan ternyata harus lay off, harus banyak mengorbankan banyak tim gitu. Di situ baru ngerasa bahwa apa yang kayak di situ perasaannya adalah apa yang kayak saya kerjakan sia-sia gitu. Karena tiba-tiba gone gitu aja gitu dari semua proses yang udah saya alami pada waktu itu. Dan dari situ ngerasa bahwa semuanya kayak hilang gitu aja gitu, kayak tanpa aba-aba gitu. Padahal mungkin udah ada sign-sign yang nggak saya lihat gitu, ada tanda-tanda yang nggak saya lihat di situ. Jadi kayak ngerasa untuk bisa lebih memaknai kayak apa yang terjadi di sekitar sih. Terus ya mungkin justru malah belajarnya baru-baru ini gitu, kalau udah nonton film sore kan, ngerasa banget bahwa semua yang ya tadi kayak maksudnya semua yang kita punya tuh pada akhirnya ya sementara gitu, dan bagaimana kita bisa appreciate orang-orang yang ada di sekitar kita, hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, dengan kayak lebih humbling, dengan lebih membumi sih. I see. Ada nggak sih Kak orang-orang atau misalnya kayak ya orang-orang lah ya atau environment gitu yang mungkin dulu Kak Adam nggak terlalu appreciate as in kayak ya udahlah itu ada gitu, or somehow take it for granted, tapi semakin kesini dengan balik lagi ya pergerakan hidup umur 20-an tuh kayaknya menurutku sih harusnya banyak banget ya people come and go. Karena kayaknya salah satu juga yang kita sering bahas di In Our 20s dan The Book of 20s, kita punya buku itu adalah tentang friendship breakups itu ternyata banyak banget happen di umur 20-an. Nah, ada gak sih Kak Adam melewati itu juga atau enggak, dan pernah ada gak kayak yang cukup memorable gitu?
Uniknya mungkin saya adalah orang yang bisa dibilang kayak saya selalu bilang kayak nggak terlalu punya banyak temen gitu. Tapi justru kayak setelah saya ngelihat sekarang tadi ya kayak friendship breakup itu kalau dari saya lebih banyak ke merasa mungkin istri saya adalah orang yang sangat-sangat friendship banget gitu. Sampai sekarang temennya banyak yang dia jaga lah dan banyak selalu nongkrong dan sama komunitasnya dan lain-lain gitu. Tapi saya adalah kayak bisa dibilang teman saya sekarang mungkin ya cuman Raka sama Vini gitu di Menjadi Manusia gitu. Tapi mungkin lebih ke break up-nya karena nggak dijaga kali ya. Dulu di umur 20-an tuh kan temennya banyak ya. Terus kemudian banyak sekali dari kuliah, dari SMA, dari bahkan mungkin project-project yang dikerjain bareng gitu. Terus kemudian sekarang karena nggak dijaga jadinya hilang gitu. Artinya kayak nggak di-maintain dengan baik gitu. Dan friendship ini adalah salah satu hal yang mungkin kadang orang ngerasa sepelein gitu. Kenapa? Karena kan ada yang orang-orang bilang semakin dewasa kamu circle-nya semakin kecil gitu kan. Yang adalah benar gitu kan. Tapi pertemanan juga memang harus di maintain gitu. Kenapa? Sulitnya dari pertemanan ini kadang nggak ada boundaries atau nggak ada komitmen dari kita berdua gitu. Kalau orang pacaran kan yaudah kita pacaran ya gitu. Kalau putus ya ayo kita putus gitu kan. Tapi kalau pertemanan ini nggak ada gitu. Kayak kita udah temenan aja yuk Jihan gitu. Terus nanti kalau misalkan ternyata udah nggak cocok lagi, tiba-tiba kayak pergi aja gitu kan. Terus kemudian kayak terus hilang, terus gak kenal lagi gitu kan. Nah mungkin di umur 20-an karena saya mungkin banyak mengerjakan Menjadi Manusia juga gitu. Jadi banyak sekali pertemanan-pertemanan yang gak di-maintain dengan baik. Jadi akhirnya ya sampai sekarang ya udah gitu. Cuman kenal aja gitu. Jadi lumayan banyak yang gak terjaga sih gitu. Kalau misalkan saya mungkin bisa balik ke umur 20 gitu, mungkin saya mau lebih banyak maintain hubungan dengan teman-teman yang saya punya gitu. Karena mungkin saya juga nggak tahu ya di umur 40-an akan kayak gimana, tapi semakin tua kan kelihatannya hidup akan semakin sepi ya. Dan cuman mungkin temen, dan beruntungnya mungkin sekarang saya punya istri yang bisa bisa diajak ngobrol untuk kayak tukar pikiran dan segala macam gitu. Cuman nggak tahu mungkin ada di luar sana orang-orang atau teman-teman yang sendirian, dan sendirian tuh kesepian tuh perasaan yang nggak menyenangkan gitu, dan itu hal yang nggak mengenakan yang kita punya gitu. Jadi kalau bisa saya balik lagi ke masa lalu ya saya pengen banyak maintain friendship sih, untuk bisa kayak ya at least seenggaknya saya punya banyak teman yang bisa saya ajak ngobrol apapun itu sih. Oke, menarik. Menurut aku ini pasti akan banyak banget sih yang relate ketika teman-teman umur 20-an nonton. Karena balik lagi, salah satu yang sering aku juga memang dengar dan terjadi di aku pun adalah kadang ada penyesalan-penyesalan tidak maintain pertemanan, which itu ternyata conversation yang tidak terlalu sering dibahas, tapi ternyata kayaknya most of us mengalami gitu. Jadi pas tadi aku dengar, aku jadi teringat lagi dan jadi somehow tersadarkan lagi, oh bener nih ada di sekitar aku orang-orang yang sebenarnya mereka orang yang baik untuk aku keep, tapi aku tidak terlalu maintain mereka gitu, which I think bisa mulai dipikirkan untuk put more effort to maintain these people gitu ya Kak. Karena hubungan pertemanan tuh menurutku butuh lebih banyak effort dibandingkan pacaran. Iya, dibandingkan romantic relationship gitu, karena nggak ada batasnya tadi, kayak bener-bener kamu nggak tahu dia suka sama kamu atau enggak gitu kan. Ya dia ada kan mungkin kayak temenan tapi sebenarnya nggak saling suka gitu kan. Tapi kayak karena nggak ada gitu, kalau misalkan pacaran kan kayak ada tembak menembak, kalau nggak suka ya nggak diterima gitu. Tapi pertemanan nih agak lumayan sulit karena nggak ada ini. Jadi kayak bener-bener kalau misalkan ada orang-orang yang memang kamu mau jaga dan kamu pengen berteman dan kamu ngerasa dia adalah teman hidup kamu, artinya maksudnya teman friendship ya, as in platonic gitu, dijaga aja sih, kayak misalnya di-maintain dengan kayak ketemu, ngajakin, apapun itu gitu sih. Oke, aku jadi teringat lagi. Nah, paling lanjut ke yang lesson nomor 3 nih Kak, which ngomongin tentang tadi ya perjalanan tanpa henti gitu. Which menurut aku menarik banget karena di Hari Menjadi Manusia tahun ini kan juga ngangkat itu sebagai topik besar gitu ya. Nah, mungkin sebagai the heart of menjadi manusianya sendiri juga dari Kak Adam sendiri,
kenapa akhirnya ngangkat si topik perjalanan menjadi perjalanan tanpa henti ini. Kan yang aku baca ada juga statement bahwa gimana kalau ternyata hidup itu tentang koma yang terus berulang gitu, bukan titik gitu. Nah, kenapa ngangkat itu Kak? Menurut aku menarik banget topiknya. Iya, karena ini bisa dibilang pengen menjadi representasi dari menjadi manusia itu sendiri, karena kita udah 7 tahun kita pengen improve menjadi manusia gitu, asin sebuah media, gimana caranya menjadi manusia bisa lebih baik lagi gitu. Tapi gimana ya caranya gitu, mungkin ya makanya yang kita bisa lakukan adalah kita pengen bikin event dengan nama Perjalanan Tanpa Henti, karena itu dari essence yang menjadi manusia lakukan gitu. Karena logo menjadi manusia kan koma ya, tadi kayak yang Jihan bilang bahwa kita bikin koma baru, kita gagal, kita bikin koma baru, sampai akhirnya kita mati di titik nanti gitu. Makanya di Perjalanan Tanpa Henti ini kita pengen ngegambarin bahwa hidupnya ini adalah hidup kita selama hidup ini tuh sebuah siklus berulang yang kayak kita belajar lagi, jatuh lagi, kita belajar lagi, berulang lagi, belajar lagi gitu, dan nggak akan berhenti. Mungkin kita ngerasa kayak umur 30 udah tahu semuanya, enggak gitu, atau umur 40 nanti kita udah tahu semuanya, enggak gitu. Kita akan selalu terus belajar untuk bisa menjadi, ya nggak tahu juga sampai kapan, mungkin ya beneran sampai kita nanti mati gitu baru tahu rasanya seperti apa gitu. Jadi itu sih yang mungkin yang kita pengen highlight di Hari Menjadi Manusia, dan kenapa Menjadi Manusia bikin Hari Menjadi Manusia Perjalanan Tanpa Henti. Oke, karena nanti kan In Our Twenties juga akan Betul. join tuh. Jadi, di situ. Datang teman-teman di sesinya In Our Twenties, kita ngajakin karena kayak kita ngerasa In Our Twenties adalah sebuah media mungkin bisa dibilang yang benar-benar ngomonginnya tentang 20s nih gitu. Kayak mungkin teman-teman kan di umur 20-an ngerasa pasti sangat-sangat relate pengalaman-pengalamannya, jadi kita ajakin untuk datang supaya teman-teman di umur 20-an bisa belajar sama teman-teman In Our Twenties gitu. Yeay, jangan lupa datang. Tanggal berapa ya In Our Twenties? Tanggal hari kedua. Hari kedua ya? Hari Sabtu ya Kak berarti? Iya, 2 Agustus. 2 Agustus. Kita 2 hari, 1 Agustus sama 2 Agustus. 1 Agustus dan 2 Agustus. Oke, nah menurut aku ini menarik banget karena kan ada 4 turunan subtopik ya Kak, which is yang pertama adalah awal dan asa, yang kedua adalah belajar melangkah, ketiga dilema persimpangan, betul, keempat tegar melaju. Tegar dalam laju. Tegar dalam laju. Betul. Nah, topik-topik ini menurut aku menarik, tapi kayaknya aku mau coba tanya sebelum kita bahas di Hari Menjadi Manusia gitu ya. Aku mau coba tanya mungkin case-nya kalau di Kak Adam sendiri gitu. Kayak karena menurut aku ini kan menggambarkan fase-fase kehidupan manusia gitu ya. Kayak which menurut aku kebanyakan di umur 20-an audiensnya In Our Twenties mungkin kebanyakan kita masih di fase either awal baru banyak memulai gitu ya, atau baru mau coba encouraging langkah-langkah di awal gitu ya. Kayak mungkin pas di bagian awal-awal banget Kak ada mulai gitu. Pengen dapat gambaran kayak where you find the courage mungkin dalam membuat sesuatu gitu ya, untuk apapun itu ya. Jadi mungkin kalau saya ngomonginnya menjadi manusia, karena kayaknya 80% hidup saya menjadi manusia ya. Untuk menemukan keberanian ini, kemarin saya sempat nulis sesuatu juga tentang maksudnya selama menjadi manusia 7 tahun gitu. Terus saya bilang kalau misalkan sekarang saya balik lagi ke umur 20-an, saya nggak akan bikin menjadi manusia gitu, karena tahu capeknya gimana gitu kan, lelahnya gimana. Tapi mungkin kalau saya di umur 23, di umur 20-an dengan tanpa pengetahuan sekarang, saya akan tetap bikin menjadi manusia gitu. Kenapa? Karena ya dengan ketidaktahuan itu tuh kadang membuat kita jadi berani gitu. Jadi berani untuk bisa membuat sesuatu gitu. Jadi kayak kadang sometimes keberanian tuh dimulai dari ketidaktahuan tadi ya. Mungkin agak kontradiktif dengan apa yang tadi yang kita udah obrolin gitu, tapi justru dari situ belajar dapat keberaniannya gitu, bahwa waktu pertama kali bikin menjadi manusia saya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, bahwa kayak oke, saya mau bikin sesuatu karena saya suka nulis, gimana caranya tulisan saya bisa dilihat banyak orang, karena saya banyak belajar dari orang lain, mungkin gimana caranya saya share berbagai macam sudut pandang orang, share di menjadi manusia supaya orang bisa belajar juga gitu. Keberaniannya adalah kayak udah kayak bikin sesuatu aja karena nothing tulus. Kayak bener-bener nggak ada yang di apa ya nothing tulus gitu, nggak ada yang dikorbankan gitu, karena cuman mulai sesuatu. Waktu itu kita bikin cuman modal 500.000 gitu sama
Raka dan Vini gitu kan, bikin kayak nyewa studio dan lain-lain. Itu juga kamera studio juga minjem semua kan. Jadi keberaniannya dari situ gitu. Cuman lalu kemudian kayak keberaniannya dimulai dari situ, terus akhirnya baru tuh setelah kayak menjalani, saya akhirnya waktu itu pada saat itu masih sambil kerja juga, terus juga menemukan waktu itu ini yang saya beberapa kali share juga, bahwa waktu itu saya lagi masih bekerja ketika membangun Menjadi Manusia itu, saya full time bekerja. Terus waktu pagi saya nonton saya kayak kan biasanya pagi kalau yang kita buka HP, biasanya kan buka Instagram, buka apapun itu ya. Nggak tahu kenapa hari itu yang saya buka adalah LinkedIn. Saya buka LinkedIn sambil masih ngantuk gitu, saya scroll bawah, terus nemu satu video, ada dua orang gitu, dua orang interview, orang bule gitulah. Terus kayak saat interviewer itu nanya sesuatu, gimana sih caranya lu bisa bikin perusahaan ketika lu lagi full time bekerja? Terus dia bilang kayak, ini dia pakai bahasa Inggris ya, tapi saya coba reprise. Dia bilang bahwa gue punya namanya teori, dia bilangnya sexy toothbrush theory, yang sekarang saya bilang kayak teori gosok gigi ya. Dia bilang teori gosok gigi ya. Dia bilang tiap hari kan kita bangun pagi, tiap kali kita mandi untuk berangkat kerja, berangkat kuliah, selalu gitu kan, kayak bangun, mandi, gosok gigi dan lain-lain gitu. Melakukan itu setiap hari, tapi ada saatnya kita telat bangun dan kita nggak mandi, tapi kita akan selalu menyempatkan untuk gosok gigi. Setelat apapun kita gitu kan, kita akan selalu menyempatkan gosok gigi. Nah dia bilang, jadiin apa yang lu suka, apa yang lu pengenin jadi gosok gigi lu. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit, mau sejam gitu, apapun itu. Kayak kadang kita selalu merasa kayak gue gak punya waktu gitu. Ada sebenarnya, kayak udah set aja berapa jam gitu. Sampai akhirnya setelah nonton itu saya langsung ingat partner saya telepon Raka gitu, Rak bikin sesuatu yuk gitu. Terus pas ketika bikin kayak saya bilang ke dia kayak, tapi saya nggak bisa mengerjakan ini secara full time ya, karena saya masih kerja. Tapi saya janji setiap hari saya akan menyempatkan waktu sejam 2 jam di malam setelah pulang kerja untuk bikin ngerjain sesuatu gitu yang sekarang adalah Menjadi Manusia gitu. Jadi itu sih mungkin keberaniannya dimulai dari ketidaktahuan dan disupport bahwa kayak saya menemukan bahwa kayak ternyata bisa ya kayak itu, kayak mengerjakan nyambil gitu kan. Dan mungkin ya Jihan juga sempat cerita gitu kayak ketika membangun Inward Twenties juga sambil nggak full time bekerja, sambil bekerja juga gitu. Tapi dari gosok gigi ini tuh yang kita sempatkan 5 menit, 15 menit, 1 jam tuh bisa menghasilkan sesuatu gitu kalau kita lakukan tiap hari gitu. Itu sih. Nah kan kadang kan misal nih Kak, kalau di umur 20-an tuh aku ngelihatnya, aku dan mungkin teman-teman sekitar gitu ya, kita kan punya banyak keinginan. Sebenarnya kalau keinginan banyak, kayak aku pengen A, sebenarnya pengen B, pengen C gitu. Mungkin lebih ke kayak deciding atau memilih dan memutuskan mana yang worth it untuk dikejar tuh. Yang mana Kak? Kayak misalnya itu kan akhirnya Kak Adam decide kayaknya aku worth it ngejar bikin sesuatu ini yang ada tulisannya gitu. Wah susah juga nih, karena pada waktu itu, misalnya pada waktu umur 20-an saya juga gak tahu ya gimana cara deciding sesuatu. Memang berdasarkan insting aja gitu kan. Mungkin hal yang tadi ya, kayak yang harus dipikirin adalah stake-nya. Artinya stake itu apa ya, taruhan, kayak maksudnya apa yang akan dikorbankan ketika kamu membuat sesuatu, bikin sesuatu. Misalkan let's say mau bikin project, bikin suatu akun YouTube gitu kan. Stake-nya apa sih kalau misalkan kamu bikin akun YouTube sekarang? Nggak ada kan? Ya udah bikin aja gitu. Terus kemudian karena menurutku melihat risiko tuh paling penting gitu. Kayak apa yang dilakukan kalau risikonya nggak ada, nggak masalah. Kecuali misalkan let's say pada waktu itu saya waktu membangun Menjadi Manusia, setelah udah jalan setahun, saya waktu itu masih full time bekerja dan kayaknya mau diseriusin nih untuk bikin Menjadi Manusia lebih besar lagi. Jadi akhirnya saya harus ada pilihan, mau resign dari kerjaan untuk mengerjakan Menjadi Manusia atau sambil tetap kerja tapi Menjadi Manusia mungkin ya udah biasa-biasa aja di situ aja. Itu kan berarti kan sebuah risiko yang kalau misalkan saya resign dari pekerjaan dan ternyata Menjadi Manusia nggak berhasil, ya udah saya bakalan, risikonya adalah saya nggak punya kerjaan gitu kan. Cara berpikir saya pada waktu itu adalah yang mungkin nggak semua orang bisa implementasi karena pasti tanggung jawab orang berbeda-beda. Pada waktu itu saya
menyiapkan gaji saya at least selama saya bekerja saya bisa bertahan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu saya at least udah ada uang yang bisa saya keluarkan tanpa dapat uang apapun saya bisa hidup. Untuk menjalankan menjadi manusia. Jadi ketika nanti selama 6 bulan menjadi manusia nggak ngapa-ngapain, saya harus balik lagi kerja. Itu adalah cara berpikir saya pada waktu itu gitu. Karena saya merasa kalau misalkan resign tapi tanpa ada plan, bodoh juga kan kalau misalkan nggak berhasil. Untungnya berhasil gitu kan. Tapi mungkin banyak teman-teman juga yang nggak bisa disamakan adalah banyak tanggung jawab. Mungkin banyak teman-teman yang harus membiayai orang tuanya, membiayai kakaknya, itu nggak bisa disamain juga gitu. Jadi perlu diperhatikan stake-nya tadi sih. Kalau stake-nya memang sangat-sangat berat dan kalau misalkan risiko itu kita dapat risikonya dan kita nggak bisa survive dari itu perlu dipikirkan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada risikonya kayak tadi ya, bikin iseng-iseng deh kayak ngonten-ngonten di Instagram, itu kan nggak ada stake apa-apa gitu kan. Kayak selain mungkin diomongin orang gitu kayak ih tiba-tiba ngonten gitu. Itu mah kayak ya udahlah gitu, orang akan selalu ngomongin kita gitu. Tapi melihat stake ataupun melihat risiko itu sangat-sangat necessary sih. Jadi kita bisa mempertimbangkan mana yang bisa kita capai kalau misalkan kita berhasil, atau kayak kalau misalkan rugi pun kita udah siap dengan kerugiannya. Gitu. Mempertimbangkan stake-nya atau ibaratnya bahasa Indonesia itu taruhannya gitu ya. Oke. Terus kan tadi yang pertama adalah awal dan asa, dan terus kedua adalah tentang berani melangkah gitu ya. Belajar melangkah. Belajar melangkah gitu. Nah kalau yang ketiga pas ngomongin dilema persimpangan gitu, di Kak Adam sendiri pas udah jalan menjadi manusia gitu, ada gak sih melewati persimpangan-persimpangan yang aku yakin pasti banyak ya? Banyak sekali sih. Itu gimana Kak Adam melewati persimpangan-persimpangan itu dan kayak how you face those persimpangan itu? Jadi waktu itu saya baca buku, saya lupa judulnya, saya lupa juga yang nulis. Jadi dia bilang dalam sebuah project kreatif apapun itu tuh ada U-shape, bentuknya tuh U. Kayak ketika di U ini adalah ini tuh biasa excited gitu. Excited tuh paling semangat gitu. Terus akan turun jadi karena kayak misalkan tadi ya belajar melangkah karena banyak hal-hal yang dilalui, banyak hal yang gak kita bisa lalui, terus banyak masalah, turun ke bawah sampai akhirnya posisi di bawah adalah posisi yang kayak sangat agony gitu, sangat penuh penderitaan karena kayak lu merasa kayak lu gak bisa hidup lagi di titik terendah lah gitu. Baru akhirnya ini kan adalah sebuah dilema persimpangan ya, dimana nah ketika kita bisa melewati ini sebenarnya ini jadi bisa kita naik lagi kan. Cuman kan gimana cara melewati ini gitu kan. Itu salah satu mungkin titik terendahnya adalah pada waktu itu yang tadi yang layoff tadi ya, kayak maksudnya bener-bener dipikirin bahwa kayak ketika harus layoff 80% karyawan dan harus meninggalkan kantor gitu, harus kerja dari rumah, itu sebuah penderitaan yang ya mungkin bikin saya depresi gitu kan, karena nggak punya apa-apa lagi gitu. Tapi terus kepercayaan mungkin karena mungkin saya mikirnya kayak karena nggak punya pilihan lagi gitu, kayak ya udah nggak punya pilihan lagi selain melanjutkan. Tapi kemarin istri saya baru bilang kayak kamu tuh selalu bilang nggak punya pilihan lagi gitu, padahal dengan kamu melanjutkan tuh sebuah pilihan gitu. Terus kayak kamu bertahan di situasi tersebut itu adalah sebuah pilihan gitu kan. Terus saya bilang oh ya juga ya, saya mikir kayak bener selama ini saya mencoba memilih untuk bertahan gitu karena saya mungkin masih punya kepercayaan terhadap menjadi manusia gitu. Terus ada lagi waktu itu momen ketika di tahun 2020 waktu pandemi, terus saya merasa ada di momen kayak oh apa sih yang kami kerjakan nih, yang gue kerja ini cuman tulisan-tulisan doang, gak ada manfaatnya, orang juga cuman baca juga enggak dan lain-lain, ngerasa kayak mempertanyakan apa sih yang saya kerjakan. Terus tiba-tiba ada email masuk ke email saya pribadi, kayak dia apresiasi bahwa kayak tentang kayak podcastnya Menjadi Manusia, Kak makasih ya dari podcastnya saya banyak belajar, saya nggak jadi merenung lagi, saya jadi bisa diri saya lebih baik lagi. Terus di bawahnya dia bilang kakak jangan lupa istirahat ya, kan kakak juga manusia gitu. Terus di situ kayak oh ya juga ya, kayak selama ini kita saya pribadi selalu ngerasa kayak oh pengen bikin konten yang
bermanfaat untuk orang tapi nggak memperhatikan diri saya sendiri gitu. Padahal saya juga manusia yang mungkin butuh istirahat gitu. Jadi email itu jadi sebuah pengingat, jadi sebuah bensin bahwa kayak kayak dari sebuah dilema, dari sebuah persimpangan yang mungkin memusingkan, nggak apa-apa untuk kayak berjeda gitu, istirahat dulu untuk kayak nanti kita lanjutin lagi gitu. Jadi berhentinya ya untuk singgah aja sementara gitu, nggak yang berhenti quit ya, tapi kayak istirahat dulu deh, duduk capek gitu, kita mikir dulu baru abis itu jalan lagi. Berarti sebenarnya kalau yang aku highlight dalam persimpangan-persimpangan ini, which pasti akan ada sebenarnya, ini fase hidup yang pasti dilewatin gitu ya Kak. Yang penting adalah sebenarnya taking pause, dan sebenarnya berhenti untuk istirahat juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan kadang salah satu ketakutannya adalah, kalau misalnya berhenti ketinggalan banyak gitu. Itu kayaknya salah satu ketakutan umur 20-an. Tapi tadi salah satunya adalah nggak apa-apa gitu. Apalagi sebenarnya kita kan juga aiming for long run ya ketika hidup ini. Betul. Gitu ya. Toh di umur 30-an juga kita bisa rebuilding things lagi dan bisa ngelakuin banyak hal lagi. Nah, yang terakhir tentang tegar dalam laju, bener ya? Tegar dalam laju. Kayak menurutku untuk bikin sesuatu sampai 7 tahun gitu ya Kak, dengan melewati banyak hal pasti naik turunnya ada gitu. Apalagi tadi yang 3 tahun kemarin itu ada sampai layoff massal gitu. Kayak gimana akhirnya Kak Adam dan mungkin Kak Vini juga, Kak Raka juga, partner Kak Adam bertiga gitu, kayak akhirnya bisa menemukan kekuatan-kekuatan untuk terus berjalan. Itu tuh datangnya dari mana sih Kak? Mungkin ini akan terdengar sangat klise gitu, tapi beruntungnya kami membuat Menjadi Manusia ini banyak teman-teman audiens terutama yang menyemangati, artinya kayak mensupport, dan ini yang mungkin nggak didapetin dari apapun yang pekerjaan saya sebelumnya mungkin ya kayak gitu. Ketika bikin konten, ketika datang ke acara, banyak orang yang bilang kayak, Kak makasih ya kontennya, gara-gara konten kakak saya nggak jadi bunuh diri. Terima kasih ya Kak kontennya, saya akhirnya bisa convince orang tua saya untuk saya bisa konsultasi ke psikolog dan ke psikiater gitu, karena dia kasih kontennya Menjadi Manusia tentang kesehatan mental dan sebagainya. Menurutku itu jadi salah satu bensin untuk saya pribadi untuk bisa tetap melaju gitu, bahwa yang saya kerjakan tuh bukan cuman sekedar konten, yang saya kerjakan bukan cuman sekedar tulisan, tapi ini bisa membantu banyak orang gitu. Mungkin gak banyak orang, 1-2 orang seenggaknya itu bisa membantu mereka tuh. Menurutku itu udah satu hal yang membuat saya yakin untuk tetap melaju, untuk bisa tetap keep going sama apa yang saya lakukan sih. Dan ini hal-hal yang gak saya dapetin dimanapun gitu. Ketika mau menjadi manusia, banyak teman-teman yang terbantu dengan cerita-cerita yang disampaikan sama Menjadi Manusia sih. Berarti yang aku tangkap adalah finding meanings dari apa yang Kak Adam lakuin gitu ya. Aku setuju banget sih, karena di In Our 20s pun sebenarnya itu juga yang keeps me going dan akhirnya bikin timnya tetap terus jalan gitu. Karena kan kita kan juga sama-sama bootstrap, apalagi tahun-tahun pertama lagi capek-capeknya gitu. Cuman balik lagi, karena apa yang mungkin dilakukan juga aku bisa finding meanings on it, jadi bisa tetap jalan gitu. Oke, aku jadi tidak sabar untuk datang ke Hari Menjadi Manusia. Pasti, karena ada In Our 20s, jadi teman-teman jangan lupa datang. Ini kita kolaborasi pertama ya. Iya, kolaborasi pertama. Harapannya sih nggak jadi yang terakhir gitu, karena banyak bahasan In Our 20s dan Menjadi Manusia yang sangat-sangat relate juga. Jadi jangan lupa datang di Hari Menjadi Manusia. Tanggal berapa tuh Kak? 1 sampai 2 Agustus. Di Senayan City. Di Senayan City. Di lantai 8 ya tadi kan? Lantai 8 di ballroom. Oke. Tiketnya masih ada? Masih ada. Bisa dibeli, bisa cek Instagramnya aja sih di @Hari Menjadi Manusia atau di menjadimanusia.id. Oke. Kalau dari Kak Adam sendiri, guest yang paling Kak Adam tunggu-tunggu siapa? Yang paling saya tunggu-tunggu Raditya Dika. Sama. Hari pertama atau hari kedua? Saya lupa, hari kedua. Yes. Hari kedua. Ada aku. Oke. Semoga nanti nggak lagi ribet sesinya ya. Iya. Aku pengen nonton aja sih. Oke. Sip, kalau gitu Kak Adam, thank you so much. Terima kasih banyak udah diundang. Terima kasih udah datang, dan terima kasih juga udah bikin Menjadi Manusia. Kayaknya Sama-sama. aku juga salah satu orang yang impacted di Menjadi Manusia gitu, dari konten-konten Menjadi Manusia. Dan gak cuman aku mungkin impacted as in aku jadi semangat untuk menjalani hidup, tapi menurut aku Menjadi Manusia bahkan
mempengaruhi aku dan menginspirasi aku untuk bikin In Our Twenties juga sebenarnya gitu dari semua apa yang kita bikin. So really thank you juga untuk Kak Adam, Kak Vini, Kak Raka. Bener, aku juga mau bilang jangan lupa istirahat karena kakak-kakak juga manusia gitu. Semoga biar menjadi manusia panjang umurnya, makin banyak orang yang terimpact lagi gitu dan makin banyak karya-karya yang bisa dibikin yang bikin hidup orang tuh jadi ngerasa oh ternyata ada maknanya gitu hidup. Gitu. Terima kasih. Thank you Kak Adam udah main. Thank you. Nah teman-teman thank you banget udah nonton podcast kali ini gitu. Seperti biasa kalau teman-teman ada mau request tamu atau mau request siapa lagi, request tamu atau request topik atau request apapun, boleh di drop di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa kita akan coba undang dan kita akan coba ulik-ulik gitu pelajarannya di umur 20-an apa aja. Sekian dari aku Jihan, your host dan founder In Our 20. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.